kesalahan yang bisa bikin jantung stop total saat olahraga. Pertama, olahraga dalam keadaan kurang tidur. Kurang tidur membuat sistem saraf simpatis itu dominan. Jantung jadi gampang meledak karena tekanan yang berlebih. Kedua, olahraga di waktu yang salah. Misalnya, habis kerja 12 jam, deadline-nya belum kelar. Malah pulangnya kamu ikutan kelas high intensity interval training. Tubuh itu punya irama sirkadian. Saat tubuh udah minta istirahat, kamu paksa dia sprint. Nah, itu bukan disiplin ya. Itu kekerasan pada diri sendiri. Ketiga, olahraga saat lagi flu atau baru sembuh dari flu. Katanya sih biar cepat sembuh, sekalian bakar virusnya. Tapi realitanya, virus flu itu bisa bikin peradangan pada jantung ya. Namanya itu miokarditis. Dan masalahnya, gejala miokarditis itu bisa diam-diam. Nggak selalu ada keluhan seperti sakit dada atau pingsan ya. Jadi saat kamu pikir olahraga itu bisa membantu, padahal jantungnya lagi bengkak halus, terus kamu geber, ya udah, tinggal nunggu kagetnya kapan. Yang keempat, minum pre-workout atau kopi 2 cangkir dulu sebelum nge-gym. Katanya sih biar performanya meningkat, biar semangat. Tapi campuran gula tinggi, taurin, dan kafein itu bisa bikin jantung kamu itu deg-degan ke level 4. Apalagi kalau misalnya kamu ikut olahraga model high intensity interval training atau sprint, di mana heart rate-nya itu bisa menembus 90% dari maksimal. Kelima, olahraga sambil merokok. Rokok itu ya bikin pembuluh darahnya nyempit, tensinya naik, darahnya jadi gampang beku. Jadi kalau kamu lagi olahraga lalu merokok, semua itu jadi multiplier efek yang berbahaya. Keenam, tidak tahu tekanan darah kamu saat olahraga. Tensi saat istirahat dan olahraga itu beda banget ya. Saya sering melakukan treadmill test di klinik. Awalnya tensi pasien itu 130/80 mm Hg, aman ya. Tapi begitu dia pakai treadmillnya, jalan cepat 6-9 menit, tensinya itu naik ke 180 bahkan 200. Nah, kalau misalnya kamu udah punya pembuluh darah yang rapuh, mungkin ada endapan lemak di dinding arteri, bisa pecah tuh pembuluh darahnya. Ketujuh, olahraga sambil menyangkal gejala-gejala yang sebenarnya udah muncul. Kadang ada yang pas olahraga suka nyeri dada sedikit, dibilang masuk angin. Atau jogging terus ngeluh nyeri ulu hati, dibilang lambungnya naik. Atau lagi marah-marah lalu leher atau punggungnya itu pegal, itu malah dibilang kurang dikerokin. Padahal itu bisa jadi gejala angina, pertanda jantung kamu itu udah mulai protes saat kamu stres atau aktivitas fisiknya meningkat. Tapi karena nggak ngecek ke dokter, malah ngegas olahraga, bisa-bisa protes terakhir jantung kamu itu adalah dalam bentuk henti mendadak ya. Kedelapan, tidak tahu zona aman untuk olahraga. Tiap orang itu punya heart rate maksimal berdasarkan usia dan kondisi jantung. Nah, idealnya olahraga itu dilakukan di zona 2 ya. Heart rate-nya sekitar 100-120 kali per menit. Nah, ini disebut zona aerobik. Tapi kalau kamu maksa olahraga tanpa pemanasan, seperti misalnya lari cepat, high intensity interval training atau HIIT, atau angkat beban berat, dan heart rate kamu masuk ke zona 4 atau 5, nah itu seperti nyuruh jantung kamu kerja lembur tanpa gaji. Nah, lama-lama ya mogok. Kesembilan, mengabaikan medical check up sebelum mulai program latihan. Kalau misalnya kamu baru mulai olahraga setelah sekian rebahan, atau punya riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, please ya, cek dulu ke dokter. Banyak banget yang merasa, saya sehat kok, tapi setelah dicek, ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Kalau belum parah sih ya, bisa ditangani dulu. Tapi kalau kamu tahunya pas kamu udah henti jantung, waduh, itu bukan timing yang ideal ya.